Wudu yang benar, yang dikatakan sempurna adalah contohnya mengambil air dengan dua telapak tangan kanan, dua telapak tangan, kemudian kalau keran lagi jalan juga begitu, menarik dari sisi punggung kanan ke kanan ke pergelangan dengan tangan kiri. Ini dulu dimulai tarik dari sini, dilebihkan ini batas minimal, lebihkan. Kemudian tangan kanan menarik untuk tangan kiri juga sampai batas lebih dari batas minimal sampai ke sini kurang lebih. Kemudian baru mempertemukan antara punggung dalam dua-duanya dan menyelat-nyelatkan di antara dua jari. Karena ini sunnah, Nabi SAW menyuruh menyelat-nyelatkan. Jadi ini baru satu ya, ini baru satu. Kemudian diulangin, pelan-pelan, sempurnakan. Balasannya hanya sempurnain ini, syahadat masuk surga. Buru-buru, gitu kan. Pelan-pelan, 1, 2, sampai 3 selesai. Yang selanjutnya mengambil air di telapak tangan, kemudian memasukkan setengahnya ke mulut sambil kumur-kumur, sisanya dihirup di hidung. Kemudian sementara mulut kita kumur-kumur, tangan kiri membuang yang di hidung, baru kemudian yang di mulut dibuang. Itu satu. Sebagian dalam mazhab Malikiyah dianjurkan agar ya menggosok mulut dengan jari. Terutama yang saya katakan adalah di bagian depan gusi, karena biasanya di sini ada lendir yang membuat bau mulut nggak enak. Kita kalau uduk sebentar misalnya lagi kumur-kumur, bapak ibu coba masukin di bagian depan ini sering ada lendir 4 sisi ini. Itu kalau dikeluarin bau mulutnya jadi hilang. Itu dianjurkan. Sebagian juga ulama mengatakan dianjurkan kumur-kumur maksimal, karena ada hadis yang lain berbunyi, tidak ada seorang umatku, tidak ada seseorang pun dari kalian berwudu seperti wuduku ini, Nabi SAW praktikin, kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air terakhir. Termasuk di sini kumur-kumur dimaksimalin supaya dosa mulutnya jatuh semuanya, gitu kan. Kemudian wajah, ini tentu 3 kali diambil, dimasukkan di mulut sambil kumur-kumur, lalu sisanya dihirup, dibuang dengan tangan kiri. 1, 2, 3. Setelah itu mengambil air dengan 2 telapak tangan, kemudian dari awal tumbuhnya rambut sampai 2 jari di bawah dagu, dari awal kuping kanan dengan kuping kiri, dimasukkan di wajah, kemudian diputar. Ini 1, gitu kan. Kemudian 2, ini semuanya kena, dan seterusnya 3. Bagi teman-teman yang berjenggot tentu diselat-selatkan, sunnahnya begitu. Diselatkan jari di antara jenggotnya, sebagaimana mungkin kalau jenggot seperti saya mungkin dimasukkan begitu. Kemudian telapak tangan kanan ditarik dari sisi kanan, punggung ditarik sampai ini, ingat ini batas minimal. Banyak orang wudu ininya nggak kena nih, ini nggak kena, ini bisa nggak sah wudunya, nggak sah sholatnya. Jadi tarik sampai sini nih, kemudian baru diputar ke dalam, 1, 2, 3, sampai 3 kali. Kalau misal air kerannya di atas, ngalir di keran, dan kita mau tarik dari atas boleh, tarik di atas batas minimal, ya. Jadi ditarik dari sini, di atas siku, tarik ke bawah, kemudian baru diputar ke bagian dalam. Kanan dulu baru kiri. Setelah itu baru kepala. Kepala ini diambil air, sunnah Nabi SAW ditarik dari awal kepala sampai ke tengkuk, ya, sampai ke batang leher, kemudian ditarik lagi ke atas kembali. Lalu jari telunjuk masuk ke dalam lubang, ibu jari mutar di belakang. 1, ya. Ini satu-satunya yang dilakukan 1 kali saja. Kalau semua tadi anggota tubuh, telapak tangan, tangan sampai siku, wajah, ini semua 3 kali. Kumur-kumur, bersihkan hidung semua 3 kali. Kecuali kepala cuma sekali. Bagi ibu-ibu yang rambutnya panjang, ditarik sampai ke tengkuk, lalu ditepuk-tepuk ke atas. Sampai kembali ke depan, baru kemudian masuk ke sini, baru diputar. Selanjutnya telapak kaki dibasuh minimal mata kaki, lebihkan ke atas supaya memang sempurna. Setelah itu jangan pernah lupa ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu, ada tambah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja dijamin, kata Nabi SAW, dibukakan baginya 8 pintu surga, ia boleh memasuki dari mana saja dia mau atau dia suka. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Tirmidzi, siapa yang membaca setelah syahadat Allahumma ja'alni minat tawwabina, sebaiknya dia membaca setelah syahadat Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya selalu orang-orang yang bertaubat
dan jadikan saya orang-orang yang selalu ya bersuci, bersih. Allahu a'lam.